Nah sekarang ANC-nya aktif ya. Terasa nggak bedanya? Suara keluar benar-benar keblokir ya. Tadi gue sempat kedengaran, sekarang udah nggak ada lagi. ANC-nya off, udah ada bedanya. ANC-nya on, ya. ANC off, ANC on. Nah sekarang kita bedain kalau dengerin musik ya guys ya. ANC off. ANC udah kayak gue on, 1, 2, 3, ANC on. Ada bedanya nggak? Jadi headphone zaman sekarang tuh nggak cukup dengan suara yang bagus doang guys ya. Jadi perlu fitur-fitur canggih ya yang perlu dimiliki oleh headphone flagship. Nah yang pertama adalah ANC. Nah kalau bicara ANC sebenarnya kita harus balik ke 1970-an nih guys ya. Dimana pada saat itu Dr. Amar Bose, yes namanya familiar ya. Dia adalah salah satu founder dari Bose Audio ya guys ya. Jadi sejarahnya si Amar Bose itu yang juga sebagai profesor ya, waktu itu dia lagi perjalanan ya dari MIT ya, universitasnya dia yang ngajar ke Eropa dengan pesawat terbang. Nah niatnya dia pengen naik pesawat sambil dengerin musik ya biar rileks atau santai ya. Cuman suara sekitar tuh noise-nya gede banget sehingga dia ngerasa nggak bisa kita dengerin musik sambil naik pesawat nih gitu. Nah di jalan perjalanan itu dia mikir gimana caranya ya gue supaya dengerin musik tuh enak ketika naik pesawat ya. Itu adalah awalnya. Nah sampai akhirnya di tahun 1986 ya kalau nggak salah ya, dia sampai benar-benar ke tahap bisa memperkenalkan ANC di dunia audio ya atau dunia akustik ya. Nah sebenarnya kalian kepikiran sih gimana sih caranya kok ANC itu bisa meredus suara noise sekitar kita ya guys ya. Nah contohnya seperti ini, headphone Sony XM4 gue ini ya, dia sudah support ANC dan transparency mode ya. Suara yang dari luar itu akan masuk ke mikrofonnya di sini guys. Jadi pasti kalau kalian yang sudah punya fitur ANC itu banyak mikrofonnya ya, seperti yang ini. Ya, jadi ada mikrofon di sini sama dia didengerin suaranya untuk menseleksi deh atau mencari noise ya. Begitu suaranya dimasuk dalam mikrofon, suara angin, noise masuk ke mikrofon, suara apapun masuk ke mikrofon, sama dia dilewatin langsung masuk ke ANC chipnya yang fungsinya khusus menganalisa si noise ya guys ya. Si ANC noise ini dari si chipnya ini setelah tercollecting dari mikrofonnya itu sama dia dianalisa dan dikeluarkan suara lawannya. Kalau misalnya basic audiogram gitu kan seperti naik turunan gunung ya, sound wave ya. Misalnya kalau bagian atas itu +5 dan bagian bawahnya itu -5, dia akan memproduksi suara yang kebalikannya. Misalnya +5 dan -5. Nah, si ANC ini akan menulis -5 dan +5. Sehingga kalau dijumlahkan +5 ketemu -5 akan menghasilkan suara yang 0 atau nyaris noise ya, flat. Nah, itulah basic fungsinya guys. Jadi dia koleksi nih angin itu plus berapa minus berapa banyak gitu ya. Kompleksnya seperti tapi idealnya cuman gitu. Kalau misalnya keluarnya +10 si ANC nyuruh -10. Kalau dari luar itu adalah +5 si ANC nyuruh -5. Nah sehingga musik yang kita dengerin itu ditambah noise-nya sudah reduksi nih ya, jadi 0, musik tambah 0, akhirnya cuma musik doang yang kita dengerin. Suara-suara lainnya sudah terblokir ya, karena si performa dari si ANC-nya sendiri. Baik atau enggak, bagus atau enggaknya itu tergantung dari kualitas si chip dan kualitas headphone-nya ya. Ya kayak harga itu menentukan kualitas. Ada headphone yang harganya murah banget, cuman $45. Gue juga sudah review, lihat videonya di atas ya. Dia sudah punya fitur ANC, cuman ya kualitas ANC-nya ya segitu gitu ya, karena mungkin data-data yang dia kumpulin nggak sebanyak Sony misalnya yang harganya sampai 5 juta atau Bose yang bisa lebih mahal ya guys ya. Jadi kalau mungkin yang bagus itu +5 dikeluarin -5, tapi yang murah itu suara noise misalnya +5 yang cuma bisa dikonvert jadi dia -3, jadi masih ada noise +2 yang masuk ke telinga kita ya. Nah, terus yang keren lagi, ANC-nya itu bisa kita atur. Itu bisa di-adjust ANC-nya mau selevel apa sih noise biar bisa masuk ke kita ya. Kalau kita mau set maksimum ya idealnya 0. Karena jujur aja ya, nggak semua orang suka ANC. Ada feeling, perasaan tuh kalau ANC-nya tuh kayak tertekan gitu ya. Ketika tidak ada apa-apa, masukin ANC tuh rasanya kayak pengap gitu. Jadi minus istilahnya gitu ya guys. Makanya istilahnya headphone yang seperti itu disebutnya adalah headphone yang mendengar. Selain dia mengeluarkan musik, dia juga aktif untuk mendengarkan suara sekitar. Makanya kalau ANC-nya aktif tuh baterainya lebih boros karena dia bekerjanya ekstra. Ya, dia punya dua fungsi, mendengarkan noise, mereduksi noise, dan mengeluarkan suara. Bahkan dulu kalau nggak salah Bose zaman dulu ya, QC25 kalau nggak salah itu dia punya eksternal baterai ya guys ya. Jadi kalau kalian mau aktifin ANC-nya kalian harus masukin baterai dulu kecil di sini, baterai A3. Nah bedanya dengan PNC atau passive noise cancellation ya, itu dia nggak aktif kelawannya, dia nggak memproduksi apapun. Jadi dia cuma mengandalkan bentuk fisik dari si EM ya, kalau misalnya earbuds atau bentuk buds-nya dari ini ya. Kayak misalnya AirPods biasa kan dia umurnya open earphone ya, pasti
bakal masuk ya. Kalau bicara itu PNC-nya ya sedikit, atau mungkin itu bukan PNC gitu ya, karena dia open. Nah, mungkin AirPods Pro itu bisa kita bilang dia punya PNC yang bagus, atau Jabra. Jabra itu nggak punya ANC ya. Jabra Elite 75, ya 75T itu nggak punya ANC. Dia cuma mengandalkan bentuk dari CM-nya sehingga suara keluar tuh terblok gitu ya. Tapi nggak lebih efektif dibandingkan jika ada ANC ya. ANC itu udah paling efektif ya guys ya. Makanya sempat ada beberapa di komen gue atau gue bahas Jabra Elite 75. Jabra juga punya ANC, dipakainya juga enak kok, suara sekitar nggak keblok ya. Tetap itu bukan ANC ya. Kalau ANC itu aktif, dia mengeluarkan suara. Nah kalau PNC itu cuma dari bentuk si fisiknya aja gitu guys ya. Kedua, fitur refleksif yang dimiliki oleh banyak headphone ya. Transparansi ya. Kalau di AirPods nyebutnya transparansi, atau hear through kalau di Jabra ya. Intinya tuh transparansi itu kalau dideskripsikan kebalikannya dari si ANC. Kalau si ANC mikrofon menerima suara dari si ANC chipnya itu dibalikan supaya jadi 0. Nah kalau si transparansi mulia ini kebalikannya, suara dari luar itu dimasukin ke dalam headphone. Jadi suara sekitar misalnya plus 2 ya, sama dia ditambah 2 ya, sehingga jadi 4 atau tetap 2. Tujuannya biar dia masuk ke telinga kita, supaya dia masuk ke ketika kita dengerin musik ya. Jadi suara luar itu masuk ke sini gitu ya. Apa fungsinya? Kenapa seperti itu? Apa yang enak ya dengerin musik suara noise itu kedengeran ya? Fungsinya jelas pertama soal safety. Kalau kalian pakai AirPods Pro yang biasa dipakai untuk olahraga atau di pinggir jalan, kalau kalian nggak ngedengerin suara sekitar, suara mobil ya, itu sangat berbahaya sekali. Mungkin aja kalian tiba-tiba lagi lari menyeleweng ke kanan padahal itu adalah suara mobil ya. Kalian nggak awas, jadi kalian bisa tertabrak. Nah dengan transparansi mode ini, kalian jadi aware ada suara sekitar, oh di kanan saya ada apa nih gitu. Jadi kita olahraga tetap bisa aman gitu ya. Malahan yang menarik tuh suaranya agak jauh ya, itu teramplify atau terjumlah sehingga di kuping itu tuh rasanya kedengeran. Jadi kayak kita punya kekuatan super power buat ngedengerin yang jauh-jauh guys ya. Karena kalau kita lagi ngobrol ya, kalau pakai headset jelas nggak kedengeran. Nah dengan transparansinya aktif, kita masih bisa berinteraksi dengan lawan bicara, karena lawan bicara juga suaranya masuk. Jadi kita tuh seolah-olah kayak lagi di cafe terus dengerin background suara musik guys. Satu sisi kalian nggak melewatkan podcast orang ya, atau kalian sedang nonton film yang nggak bisa dilewatin, sedang streaming, tapi kalian juga perlu untuk mendengar informasi yang lain. Nah transparansi ini bisa jadi jawabannya guys. Itu. Nah yang menarik lagi, transparansi juga bisa diatur guys levelnya. Bahkan di Sony ini ya, kita bisa memilih nih suara noise atau suara orang only ya. Jadi ada pilihan untuk focus to voice human ya. Jadi cuman suara orang nih yang mau saya dengerin, suara noise tetap di block. Itu bisa pakai headphone ini guys. Nah fitur terakhir yang nomor 3 menurut gue ini penting ada di sebuah headphone flagship ya. Fitur ini tuh baru nih ada di AirPods Pro, namanya spatial audio ya. Sebenarnya yang baik lagi kalau bicara sejarahnya spatial audio ini sebenarnya juga udah lama guys, sebenarnya teknologi ini guys. Jadi kalau di Sony ini namanya 360 audio. Kalau di Microsoft itu namanya Windows Sonic ya, buat di Xbox. Jadi itu adalah fitur, kalau kalian pernah dengar pasti tahu nih, Dolby Atmos guys. Musik atau instrumen itu ada di sekeliling kita nih guys ya. Kita cuma punya satu headphone, tapi seolah-olah kita punya banyak speaker guys. Kalau kalian zaman dulu ya punya home theater ya, pasti itu speakernya banyak kan, di depan, di kanan, kiri, belakang. Itu tujuannya supaya kita punya experience yang asik banget ketika nonton film ya atau bermain game. Nah sekarang cukup satu headphone kalian punya efek yang sama seperti itu guys. Walaupun mungkin nggak sedetail real banyak speaker ya, atau home theater zaman dulu ya, tapi ini mirip bisa guys. Bayangin kalau kalian punya headphone yang bisa support ini ya, bermain game ya. Kalian tahu lawan ada di belakang, ada di kanan, ada di kiri ya, musuh ada di depan. Itu sangat membantu kita ketika bermain game. Atau ketika sedang kita nonton film ya, film perang itu bom ada di belakang, di samping, kiri, kanan, depan tuh rasanya bikin kita kayak real ada di situ ya guys ya. Itu keren banget. Kalau Sony sih nyebutnya ini the future audio ya, 360 audio ini ya. Memang perlu konten-konten khusus ya guys ya supaya support seperti ini ya. Ada juga kalian bisa lihat di YouTube ya. Salah satu favorit gue kalau kalian mau cobain fitur yang ini ya, itu adalah ketika barbershop ya. Kalian ketik aja di YouTube ya, barbershop 3D audio ya guys ya. Atau bahkan musik-musik tambahin aja 8D atau 16D ya. Itu kalau kalian punya headphone atau earphone yang support ya, itu rasanya enak banget guys. Musik tuh kayaknya ada di sekeliling kita gitu. Oke guys, paling segitu dulu ya fitur yang menurut gua ada dan wajib ada di flagship headphone ya guys ya. ANC, transparansi, dan spatial ya, atau 360 audio ya. Nah, jadi dari ketiga fitur itu yang mana nih fitur favorit kalian guys? Oke, sampai ketemu di video gue yang lain. Bye bye. Tahun 2, tahun 5, level 7 ya, level 10, level 13, level 15, level 17,
maksimum. Jadi ambient sound ini sekarang normal ya, semua bisa masuk ke sini, bahkan bisa teramplify atau lebih besar suaranya masuk ke dalam mikrofon. Nah, sekarang kita mau coba ketika noise-nya jalan ya atau aktif ya. Ambient sound level 1, level 4, level 8, level 12, level 15, maksimum level 20. Lalu tunggu. Level 15, level 8, level 4, level 0, ANC nya on. Itu dia perbedaan. Ada masalah ya?